Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ukuran penyebaran data, kemiringan, dan keruncingan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Tantri Nur Asifah dengan nomor NIM 111900602. Lalu ada Hana Nur Aziza, Indri Gusti Rahayu, Lina Olivia, dan Safira Zahra. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Penyebaran atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Makin besar variasi nilai, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Lalu ada kemiringan distribusi data, merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. Adapun kemiringan distribusi data memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung median dan modus yang berhimpit. Lalu ada miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Namun sebaliknya, jika miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Adapun rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data, yang pertama ada rumus Pearson, yaitu A sama dengan 1/S dikali X bar min mod, atau A sama dengan 3/S dikali X bar min mod. Saya Hana Nur Aziza dengan NIM 11190624. Selanjutnya, rumus momen. Rumus momen dibagi menjadi dua, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk data tidak berkelompok atau biasa disebut dengan data tunggal, rumusnya adalah alfa 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 sigma buka kurung xi kurang x bar tutup kurung pangkat 3. Untuk data berkelompok, alfa 3 sama dengan 1/n S pangkat 3 sigma Fi buka kurung Mi kurang X bar tutup kurung pangkat 3, di mana N adalah banyaknya data, S adalah simpangan baku, Xi adalah nilai data ke I, X bar adalah banyaknya data. Untuk Fi adalah frekuensi kelas ke I. Mi adalah nilai titik tengah kelas ke I. Nah, untuk mencari kemiringan dengan rumus momen, ini memiliki ketentuan, di mana alfa 3 sama dengan 0, maka distribusi data simetris. Alfa 3 kurang dari 0, distribusi datanya adalah miring ke kiri. Alfa 3 lebih besar dari 0, distribusi data miring ke kanan. Selanjutnya ada rumus Bowley. Rumus Bowley, rumusnya adalah alfa 3 sama dengan kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurang 2 kuartil 2 dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Untuk mencari kemiringan dengan rumus Bowley, terdapat ketentuan jika kuartil 3 dikurangi kuartil 2 sama dengan kuartil 2 dikurangi kuartil 1 atau kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurangi 2 kuartil 2 sama dengan 0. Jika kuartil 1 sama dengan kuartil 2, maka alfa sama dengan 1. Jadi, distribusi datanya miring ke kanan. Jika kuartil 2 sama dengan kuartil 3, maka alfa sama dengan min 1. Jadi, distribusi datanya miring ke kiri. Untuk selanjutnya adalah keruncingan distribusi data atau kurtosis. Merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Untuk keruncingan kurtosis terdapat 3 jenis derajat keruncingan yang terdiri dari leptokurtis, mesokurtis, dan platikurtis. Di mana untuk leptokurtis untuk leptokurtis yaitu distribusi data puncaknya relatif lebih tinggi. Untuk mesokurtis, distribusi data puncaknya relatif normal. Untuk platikurtis, distribusi datanya relatif rendah atau terlalu datar.
Nah, untuk perhitungan keruncingan distribusi data alfa 4, rumusnya itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk data tidak berkelompok atau biasa disebut dengan data tunggal, rumusnya adalah alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4, sigma buka kurung xi dikurangi x bar, tutup kurung pangkat 4. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4, sigma fi buka kurung mi dikurang x bar, tutup kurung pangkat 4. Nah, untuk mencari keruncingan distribusi data alfa 4 ini, untuk data berkelompok, ketentuannya adalah alfa 4 sama dengan 3, distribusi keruncingannya disebut mesokurtis. Alfa 4 lebih besar dari 3, distribusi keruncingannya disebut leptokurtis. Untuk platykurtis, jika alfa 4-nya kurang dari 3. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal momen, data tidak berkelompok. Hitunglah kemiringan data 10, 20, 25, 15, 20. Penyelesaiannya, di sini terdapat tabel bantuan di mana berisi X adalah datanya, X min X bar pangkat 2, X min X bar pangkat 3. Di mana X min X bar pangkat 2 ini digunakan untuk mencari S-nya atau simpangan bakunya. X min X bar pangkat 3 ini untuk menyelesaikan alfa 3 dari contoh soal momen ini. Nah, di sini X bar adalah nilai rata-rata. Berarti X bar sigma X dibagi N. Sigma X adalah banyaknya data, ini kita jumlahin. 10 tambah 20 tambah 25 tambah 15 tambah 20 adalah 90 dibagi N banyaknya data adalah 5. Jadi 90 dibagi 5 adalah 18. X barnya adalah 18. X min X bar berarti 10 dikurangi 18 min 8. 20 dikurangi 18, 2. Begitupun seterusnya. X min X bar pangkat 2 berarti min 8 dipangkatin 2. Min 8 kali min 8, 4. 2 kali 2, 4. Begitupun dengan seterusnya. Nah, kita mencari X bar-nya udah ketemu, jadi kita mencari S pangkat 3. Sebelum ke pangkat S pangkat 3 ini, kita mencari simpangan bakunya. S sama dengan akar sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Sama dengan akar 130. 130 ini dari mana? Ini sigma XI X min X bar pangkat 2. Ini adalah X min X bar pangkat 2. Ini dijumlahin. 64 tambah 4 tambah 4, 9 tambah 9 tambah 4, ini ada 130, jadi kita masukin aja ke rumusnya. 130 dibagi N, banyaknya data adalah 5, 5 dikurangi 1. Akar 130 dibagi 4 adalah 32,5, jadi akar 32,5 sama dengan 5,7877. Jadi ini adalah simpangan bakunya. Nah, jadi S pangkat 3 berarti 5,7877 pangkat 3 adalah 185,278. S pangkat 3-nya udah diketahui. Sigma X min XI min X bar pangkat 3-nya juga udah diketahui. Dari mana ini? Udah kita membuat tabelnya. Karena sigma dijumlahin min 512 ditambah 8 ditambah 343 tambah min 27 tambah 8. Hasilnya min 180. Masukkan ke dalam rumus, ini ada rumusnya. 1 per 5 N-nya dibagi 185 278 dikali min 180. Min 180 dibagi 926,39 sama dengan min 0,1943. Nah, karena alfa 3-nya adalah min 0,19, berarti kan kurang dari 0, jadi distribusi datanya miring ke kiri. Selanjutnya, terdapat contoh soal Bowley. Nah, ini adalah datanya sama seperti data sebelumnya, yang menggunakan rumus momen, di mana ini adalah rumus Bowley, 10, 20, 25, 30, dan 45. Ini adalah rumus Bowley-nya. Penyelesaiannya gimana? Kita mencari dulu kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 1-nya 1, buka kurung 5 tambah 1, tutup kurung dibagi 4.
sama dengan 6/4 sama dengan 1,5. Nilai ke 1,5. Nah, maka Q1-nya X1 ditambah 0,5 dikali X2 min X1 sama dengan 10. X1-nya kan 10 nih. 10 ditambah 0,5 buka kurung X2-nya berapa? 20. 20 dikurangi 10 kan 5. Jadi 0,5 dikali 5 ditambah 10 adalah 15. Kuartil 2-nya X3 ditambah 0,0. Buka kurung X4 min X3 sama dengan 25 ditambah 0,0. Buka kurung 30 dikurangi 25. Ini X4 min X3-nya ini adalah ini ya. X4 ini adalah X3. Sama dengan 25. Kuartil 3-nya 3 buka kurung 5 tambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 18 bagi 4 sama dengan 4,5. Nilai ke 4,5. Maka kuartil 3-nya X4 ditambah 0,5 buka kurung X5 min X4 tutup kurung sama dengan 30 ditambah 0,5 buka kurung 45 dikurangi 30 sama dengan 30 tambah 7,5 sama dengan 37,5. Udah diketahui nih kuartil 1-nya berapa, kuartil 2-nya berapa, kuartil 3-nya berapa. Kalau sudah diketahui seperti ini, masukkan ke rumusnya, rumus Baulinya. Alfa 3 sama dengan kuartil 3 tambah kuartil 1 min 2 kuartil 2 dibagi kuartil 3 min kuartil 1. Sama dengan kuartil 3-nya ini 37,5 ditambah 15 ini kurangi 2 dikali Q3. Maaf, Q2 25. Jadi dibagi 37,5 dikurangi 15. Ini kita jangan lupa ya, kalikan terlebih dahulu baru mengikuti 37,5 ditambah 15 dikurangi 50. Hasilnya 2,5 dibagi 22,5 sama dengan 0,111. Berarti alfa 3-nya adalah 0,11. Karena alfanya bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan. Saya Indri Gusti Rahayu dengan NIM 111900700. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisa ukuran penyebaran data menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, analisa kemiringan distribusi data atau kita sebut skewness. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau mengacu dari minnya, maka disimpulkan positif. Nah, sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kiri, itu negatif. Secara perhitungan, skewness adalah momen ketiga terhadap min, distribusi normal dan distribusi simetris lainnya. Misalnya, distribusi T memiliki skewness 0. Cara penulisan rumus skewness Excel adalah menggunakan sama dengan di depannya, skew dengan huruf kapital, dalam kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Nah, di mana number 1, number 2 ini berupa angka 1 sampai 255 argumen yang ingin dihitung skewness-nya. Juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Contohnya seperti ini. Di sini penulisan rumusnya. Dan ini adalah angka 2 sampai 18 ini merupakan argumen yang ingin dihitung skewness-nya. Nah, hasilnya ada di bawah yang ini. Selanjutnya, analisa keruncingan distribusi data atau kurtosis. Pada kurtosis, kurva yang lebih runcing distribusi normal dinamakan leptokurtis. Yang lebih datar yaitu platikutis, dan distribusi normal disebut mesokurtis. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap min. Cara penulisan rumus kurtosis adalah sama dengan KURT menggunakan kapital, dalam kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Number 1, number 2 ini juga sama, dapat berupa angka 1 sampai 255 argumen yang ingin dihitung kurtosisnya. Dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan array yang dipisahkan oleh koma. Contohnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya.
Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Lina Olivia. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah menentukan ukuran statistika dengan Microsoft Excel 2007 atau 2010. Di sini ada langkah pertamanya adalah memasukkan data pada rank. Sebelumnya kami sudah mempunyai data, lalu sudah saya input ke dalam Microsoft Excel-nya. Di sini A1 sampai A34. Lalu langkah selanjutnya adalah pilih menu data pada menu utama, pilih data analisis, pojok kanan atas. Kita pilih menu data pada menu utama, lalu kita pilih data analisis. Lalu langkah selanjutnya adalah pilih deskriptif statistik pada daftar analisis tools, lalu pilih OK. Di sini sudah otomatis, lalu kita pilih OK. Lalu langkah selanjutnya muncul box dialog input seperti di bawah ini. Pada kotak input rank, sorot pada rank A1 sampai A34. Pada kotak output rank, klik rank C2. Berikan tanda cek pada summary statistik, kemudian klik OK. Input rank kita pilih A1 sampai A34. Kita pilih output rank. Kita pilih C2 agar lebih dekat ya, biar kelihatan. Lalu kita checklist summary statistik. Lalu kita pilih OK. Ini adalah hasil perhitungan dari data yang sudah kita input di Microsoft Excel-nya. Kita sesuaikan. Ini hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Yang pertama, terdapat contoh soal kemiringan. Di bawah ini terdapat persentase penduduk yang berobat jalan menurut beberapa provinsi pada tahun 2019. Carilah kemiringan menggunakan rumus Pearson. Di sini terdapat tabel dengan 10 data dari 10 provinsi yang berbeda. Pertama, diketahui rumus Pearson adalah 1/S dalam kurung X bar dikurang mod, di mana di sini diketahui mod atau modusnya adalah 5 karena 5 merupakan nilai yang paling sering muncul. Lalu kita akan mencari rata-ratanya atau X barnya dengan rumus sigma XI per N. Lalu kita masukkan 65,62 per 10, lalu akan mendapatkan hasil 6,562. Selanjutnya kita akan mencari S-nya dengan rumus akar sigma X dikurang X bar pangkat 2 per N. Di sini kita akan mencari dulu sigma X dikurang X bar pangkat 2-nya berapa dengan memasukkan nilai masing-masing data dikurang dengan X barnya, maka akan menjadi 3,79 dikurang 6,56 pangkat 2 ditambah 9,91 dikurang 6,56 pangkat 2 sampai data ke-10, 5 dikurang 6,56 pangkat 2, maka akan mendapatkan hasil 47,57. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, akar 47,57 per 10, maka akan didapatkan hasil 2,18. Lalu kita sudah mengetahui S-nya, X-bar-nya, dan juga modnya, kita masukkan ke dalam rumus Pearson. Menjadi 1 per 2,18 dalam kurung 6,56 minus 5, maka akan mendapatkan hasil 0,715. Yang kedua, terdapat contoh soal keruncingan. Di bawah ini terdapat data penduduk berumur 10 tahun ke atas dengan jenis kelamin laki-laki menurut ijazah tertinggi yang dimiliki pedesaan pada tahun 2018. Carilah keruncingan menggunakan data berkelompok. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan ijazah nilai yang tertinggi yang dimiliki dan juga persentasenya. Untuk menyelesaikannya, untuk mempermudah kita menggunakan tabel pembantu ini.
di mana pada tabel ini diketahui X-nya, X minus X bar-nya, X minus X bar pangkat 2-nya, dan X minus X bar pangkat 4-nya. Yang pertama-tama kita akan mencari X bar-nya. Dengan rumus sigma Xi per N, maka akan dimasukkan 99,99 per 7 dan akan didapatkan hasil 14,28. Lalu kita akan mencari S-nya dengan rumus sigma X, akar sigma Xi min X bar pangkat 2 per N minus 1. Maka akan menjadi akar 941,9731 per 7 minus 1 dan akan didapatkan hasil S-nya adalah 12,52979. Lalu untuk mendapatkan S4-nya, kita tinggal mengkuadrat 4-kan nilai S 12,52979-nya, kita pangkatkan jadi S pangkat 4, maka akan mendapatkan hasil 24.647,59. Selanjutnya, setelah diketahui semua nilainya, kita masukkan ke dalam rumus kuncingan data tunggal atau data tidak berkelompok, yaitu 1 per NS pangkat 4 dikali sigma Xi min X bar pangkat 4. Maka akan menjadi 1 per 7 dikali 24.647,59 dikali 239.964,50, di mana angka ini didapatkan dari hasil penjumlahan ini. Maka setelah dijumlahkan ini semua akan mendapatkan hasil alfa 4-nya adalah 1,390837. Karena angka alfa 4-nya adalah 1,390837, berarti keluncingannya adalah alfa 4 kurang dari 3 yang disebut dengan platikutis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.